Halo semua, selamat datang di materi pertama tentang Machinations. Nah, sebelumnya kalian ke machinations.io, lalu kalian akan dibawa ke halaman yang ini nih. Nah, saya akan menjelaskan apa sih Machinations itu. Jadi Machinations itu adalah sebuah tool untuk simulasi game design ya, bisa lebih tepat mungkin seperti itu. Dan ini adalah salah satu contoh konkretnya. eh, di sini adalah game desainnya Mario Bros. Nah, di sini disimulasikan ya game Mario Bros. Jadi tanpa kita buat game itu misalkan di Unity, itu kita udah bisa melihat game desain kita berjalan di Machinations. Contohnya ketika player itu main ya ada action-action yang dilakukan yaitu membunuh musuh, mengumpulkan koin, ngancurin batu batanya, itu ya sampai ntar levelnya itu selesai ya. Nah, gitu dulu untuk mengenai machination itu untuk apa. Lalu halaman yang selanjutnya kalian bisa buka itu adalah di research documentation. Jadi dokumentasi mengenai machination itu lengkap ada di sini dan di YouTube-nya machination juga ada. Itu. Lalu kalian klik di sini start design for free. Nah, nanti kalian akan dibawa ke halaman yang banyak template ya, tentu aja. Dan ini salah satu templatenya. Nah, usahakan kalian mulai di halaman yang kosong. Jadi kalian ke menu di sini, lalu file, new. Terserah namanya apa, lalu save ya. Di sini saya udah buat sendiri kosong. Itu. Nah, pertama-tama saya akan coba menjelasin masalah node ini nih, mengenai node ini. Jadi objek-objek di sini itu disebutnya node nih yang ada bentuknya, ya. Dan yang kabel ini kita sebutnya connection. Gitu, ini untuk teks saja. Nah ini node ini apa sih sebenarnya gitu kan? Udah masuk machination terus ada bentuk-bentuk aneh ini apa? Gitu. Nah ini disebut namanya pool. Nah nama-namanya sebenarnya kalian bisa lihat di sini. Gitu ya, dan untuk properties poolnya kalian bisa di tanda panah ini ya. Lalu kalian bisa ubah nama ininya, nama node-nya. Misalkan ini player 1. Nah kalau di iMac itu biasanya ada error di mana kalian nggak bisa ini ya, nggak bisa rename node-nya. Itu kita udah buat, nah terus ini bisa untuk apa? Nah, untuk menggambarkan node itu sebenarnya untuk apa, itu kita akan coba buat duplikatnya dia. Lalu kita menamakan ini player 2. Jadi goalnya kita sekarang itu bagaimana kita bisa membuat player 1 itu memberikan uang ke player 2. Nah, jadi di sini kita udah ada pool. Nah, selanjutnya di Machinations itu ada yang namanya resource. Resource itu kayak semacam ya uang, kayu, batu, macam-macam lah di dalam game kan banyak banget resource, peluru gitu ya. Itu diwakilkan oleh yang namanya resource. Nah, di sini untuk ngasih uang ke player 1, kalian ke yang bagian resource di sini ya. Lalu klik tulis saya 10. Nah, biar melambangkan uang gitu ya, emas gitu di sini kita coba ubah jadi ini ya, orange. Nih ya. Udah. Nah, kita pingin player 1 itu ngasih uang ke player 2. Caranya gimana? Yang pasti kalian harus membuat sebuah koneksi ya antara player 1 dan player 2. Gitu ya. Jadi dimulai dari sini, resource connection, diklik, arahin ke sini, dah. Nah, kalian mesti berhati-hati ya ketika masang ini, karena ada kasus-kasus tertentu di mana kalian masangnya itu nggak benar, terus nanti koneksinya itu nggak nyambung dengan baik, gitu ya. Jadi contohnya, misalkan gitu ya, kita ulang lagi nih, ketika kalian masang, ini ya, klik di sini, lalu kalian udah merasa ini nempel, tapi belum orange, kayak gini, belum di highlight. Nah itu nggak bisa. Nanti misalkan kalian cuman gini doang nih, nempel kelihatan nempel doang tapi belum orange ketika kalian klik. Memang kelihatannya nyambung ya, tapi ntar misalkan kita play, nah dia ini mati gitu ya. Lalu dibilang missing input gitu ya, karena memang tidak terkoneksi dengan benar. Itu sama halnya ketika memasang koneksi di sumbernya ini ya, kayak gitu. Oke, selanjutnya kita pingin player 1 ngasih ke player 2 ya. Nah ini sangat intuitif banget ya. Uh, Machination ada tombol play, di mana orang pasti, oh kalau mau jalanin ini pasti tekan tombol play nih. Itu sangat intuitif. Jadi tombol play itu adalah untuk memulai simulasinya. Gitu.
Nah, simulasi di dalam Machinations itu dijalankan setiap step ya. Di sini bisa dilihat ya, ada stepnya ya. Jadi step itu adalah simulasinya gitu. Tick kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Dan setiap aksi itu dilakukan di setiap step gitu. Nah, di sini ada tombol play, ada tombol step, bedanya apa? Nanti kita bisa lihat ya bedanya apa. Tapi di sini kita udah tekan tombol play, tapi belum jalan nih. Dari player 1 belum ngasih uang ke player 2. Ini kenapa? Gitu ya, padahal kita udah ngasih tanda panah di sini. Nah, sekarang balik lagi ke sini. Lalu di sini ada beberapa tipe trigger. Ada pasif, ada interaktif, ada automatic, ada enabling. Oke. Sekarang kita coba ubah menjadi interaktif. Yang bawah dan yang atas dan yang bawah itu kita coba untuk ubah jadi otomatis. Oke, logikanya karena ini namanya otomatis, itu pasti dia akan jalan sendiri. Dan logikanya kalau interaktif ya mesti dipencet dulu gitu baru dia jalan gitu. Ya udah kita play sekarang. Sorry. Oke, ternyata setelah di play itu nggak bisa ya. Ini nggak jalan nih. Oh, ini belum jalan karena koneksinya nggak bener gitu ya. Ini kalau diklik, ini udah diklik ya, dia nggak jalan gitu. Kenapa kira-kira ya? Ini kita benerin dulu ya koneksinya. Kenapa dia nggak jalan? Ya, itu karena kalian itu masih actionnya pull any. Nah, jadi coba bayangkan di sini ada action namanya pull dan push. Jadi kalau pull itu konsepnya adalah dia mengambil, kalau push itu adalah memberi. Nah, sekarang si player 1 ini justru mengambil player 2, di mana tanda panahnya aja udah salah arahnya. Dan player 2 pun nggak ada uang gitu ya. Jadi apa yang mau diambil itu juga ya. Gitu. Nah, ini untuk sebagai contoh aja. Ini kita buat satu lagi ya. Lalu ini kita buat jadi pasif. Biar tahu bedanya apa ya. Trigger-trigger ini. Ini kita ubah jadi enabling. Oke. Nah, sekarang coba yang dari pull any ini itu kita ubah menjadi push any. Jadi kita mendorong resource-nya kita, emasnya kita ke player 2. Nah, sekarang kita play. Nah, di sini mulai berjalan nih ya. Di sini yang otomatis triggernya itu akan jalan ya secara otomatis dan bisa kalian lihat di sini ya. Seiring stepnya ini berjalan, maka dia dilaksanakan simulasinya satu-satu gitu ya, satu satu kayak gitu. Nah, di sini bisa dilihat bahwa yang pasif itu sama sekali tidak memberikan apa-apa ke player 2. Kenapa? Karena ya sesuai namanya ya, triggernya ini pasif. Dia nggak ngapa-ngapain. Gitu. Yang kedua, itu triggernya dia adalah interaktif, makanya dia mesti dipencet dulu baru dia mau ngasih ke player 2. Oke. Lalu yang otomatis, udah otomatis ya. Lalu yang ketiga, enabling. Nah, dia cuma ngasih itu sekali aja di awal. Nah, jadi udah jelas ya untuk mengenai trigger dan mengenai action, yaitu push dan pull. Lalu di sini, kenapa ada pull any, kenapa ada pull all? Ya, kita coba reset dulu. Jadi reset itu untuk mereset simulasinya. Dan biar sekalian nih nanti kita kasih tahu step itu buat apa. Nah, lalu kita ubah di sini konektornya. Ya, si konektor ini kan ada angka 1. Sekarang kita ubah jadi angka 3. Apa yang terjadi? Nah, selagi kita mau ngetes ini, kita mau coba step sekarang. Bedanya step sama play, kalau play itu dia simulasinya secara otomatis, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau step itu mesti kita pencet baru dia 1, 2, 3, kayak gitu. Ini 1, 2, 3. Oke, ya. Lalu step lagi. Oke. Jadi di sini kalian lihat bahwa dengan mengubah formula di konektornya, sekarang yang diberikan dari player 1 ke player 2 itu bisa 3 dan juga bisa 1, misalkan sisa 1. Ya. Di sini kalau misalnya kita pencet nih ya, tuh 3, 3, 3, 1. Oke. Itu kalau push any.
Sekarang, bagaimana kalau push all? Apa yang akan terjadi? Ya, kita ubah semua ini, yang ini ya, jadi push all. Yang ini nggak perlu diubah ya, karena sebenarnya pasif sih, jadi dia nggak akan ngapa-ngapain juga. Oke, lalu kita cek ya, kita step. Oke, 3 masuk ya, masih sama kayak yang tadi, masih sama kayak yang tadi, masih sama, tapi lihat ya, di sini ketika kita paksa dia untuk simulasi, yang satu ini nggak mau diambil. Ya, jadi ketika kita mengubah node-nya itu dari push any menjadi push all sekarang, karena ada syaratnya di sini minimal 3, karena dia cuma satu, makanya dia tidak mau memberikan ke player 2 gitu. Dia mau memberikan ini kalau minimal itu ada 3 resource gitu. Jadi kita udah membahas mengenai trigger, kita udah membahas mengenai action, udah juga resource ya. Lalu sekarang kita coba akan bereksperimen ya. Bagaimana misalkan si player satu ini itu memberikan nggak cuman ke player 2 gitu, tapi ke player-player yang lain gitu. Apa yang akan terjadi? Oke, misalkan ngasih ke sini. Ini kita pencet tombol C aja buat shortcutnya. Nah, ketika misalkan kalian ada seperti ini nih, ya, itu kalian ke style, nih ya, terus bisa style itu gini, macam-macam gitu ya, bisa begini gitu ya. Tapi kayak yang paling make sense yang ini. Ini kita ubah namanya jadi player 3. Ini kita ubah namanya jadi player 4. Oke, udah. Lalu kira-kira apa nih yang bakal terjadi kalau kita play ya? Ini kita coba kasih satu aja. Oke, kita play. Oke, jadi kelihatan ya bahwa si player satu akan memberikan resource-nya secara bersamaan ya. Secara bersamaan, ini kita ulang lagi. Di step yang pertama, dia langsung ngasih ke semua. Gitu ya. Misalkan di sini kita formula kita ganti 2, maka kita bisa menyimpulkan bahwa si player 3 ini bakal dapat 2, yang lain dapat 1. Nah, kayak gitu. Jadi pool itu bisa memberikan ke beberapa pool yang lain gitu ketika dia di tipenya itu push all ya, tergantung tergantung ini ya, tergantung posisi dan tergantung arah arrow-nya. Nah, sekarang misalkan kita membuat si player 2 itu mengambil dari si player 1. Jadi yang dia ini kita ubah jadi pasif. Ya kalau misalkan pasif dia mau push all, pull any nggak akan ngaruh sama sekali. Gitu. Nah, sekarang ini kita ubah jadi otomatis. Terus let's say pull all. Ya ini pull all juga. Ini pull all. Udah. Nah, semua kita setting ini jadi otomatis. Ya jadi ngambil secara otomatis gitu ya. Jadi sekarang dia pasif. Tapi dia nih sekarang ngepull, ngambil dari player 1. Maka ketika kita play, nah ini bisa dilihat bahwa distribusi resource-nya juga sama kayak yang tadi push. Jadi pull dan push itu tergantung sudut pandang panahnya gimana kayak gitu. Dan di sini akan menarik ya. Ini sebenarnya kan sisa 2 nih. Dia ini akan kemana gitu ya. Nah ini yang kita akan tes. Nah gitu ya. Jadi Machination memutuskan bahwa ketika kondisi yang tadi ya khususnya gitu, dia akan memutuskan untuk ini satu bukan kedua-duanya ke dia ya, kayak gitu. Oke, kita udah membahas mengenai pool, kita udah membahas mengenai trigger, ada label juga, action, resource. Nah di sini ada overflow, block, dan ada drain, dan ada capacity. Gitu. Nah, sekarang kita akan tes. Apa maksudnya drain, block, terus capacity. Nah, sekarang di sini ada capacity dan ada limitnya ya. Di gini ya. Kalau -1 artinya pool ini itu tidak memiliki limit gitu ya. Tapi misalkan di sini kita tulis 3.
Itu ya. Misal nih kita tulis 3 dan kita tulis block. Nah, kita lihat nih apa yang akan terjadi ya. Kita step. Oke, diambil 2. Nah, oke. Lihat ya. Jadi karena kita membatasi kapasitinya 3, nah ini minimal 2 yang mesti masuk, jadi kan kalau masuk 4. Nah, makanya di block. Nggak boleh masuk, di block. Dilarang masuk resource-nya. Nah, namun ketika kita ubah ini jadi drain, misalnya kita pencet step. Nah, lihat ya. Kenapa dia nggak mau? Nah, ini makanya yang mesti kita coba tes. Di sini dia drain, kapasitinya 3. Lalu kita coba untuk play ya. 2 masuk, 2 masuk. Gitu. Jadi di sini kelihatan memang agak aneh di mana si drain sama block itu berperilaku sama ya. Padahal saya nggak expect dia berperilaku sama gitu. Nah di sini kita coba ubah jadi 1. Nah setelah kita ubah jadi 1, itu misalnya kita play, dia tetap akan bersikeras ya, menolak gitu. Padahal kita udah buat tipe ini jadi drain. Kira-kira kenapa? Gitu ya. Karena kita tipenya itu adalah pull all. Pull all itu minimal harus ada sesuai ini ya, 1 ini. Gitu. Tapi 1-nya itu udah ditolak. Gitu karena sistem block drain-nya ini sebenarnya mereka sama-sama nolak gitu ya. Tapi dia kayaknya nggak boleh jalan gitu. Tapi misalkan kita ini ubah jadi pull any, ya kita ubah jadi pull any, terus kita ubah kita jalankan stepnya. Nah, lihat ya. Jadi itu bedanya block dan drain. Ya, jadi ketika block itu dia nggak mau jalan sama sekali, tapi ketika itu jadi drain, ya dia tetap mau jalan tapi di sini nggak masuk gitu, terbuang. Jadi tipenya itu drain mengambil. Nah, di sekali lagi di sini kita tipenya yang block terus drain ya, terus kita play. Nah, ya, jadi lihat ya, kalau yang block dia benar-benar ke block, kalau yang drain dia tetap ngambil tapi nggak dimasukin ke sini. Oke. Nah, block udah, drain udah, capacity udah. Nah, di sini hanya untuk ini ya, untuk hiasan aja. Jadi misalkan mau dibuat lebih detail, uh, warnanya dan lain-lain itu bisa kalian ubah di sini. Itu lalu ini teks dan lain-lain yang sebenarnya ini buat uh, visual aja ya. Jadi tadi kita udah membahas mengenai pool. Ada konektor di sini, di mana konektor tuh ada formulanya. Kita masih baru bahas yang ini ya, formula yang di atas ini, nggak usah ribet-ribet. Lalu di sini ada style-stylenya tadi, di mana kita bisa ubah style dari konektornya. Itu lalu kita udah ngebahas mengenai trigger, pasif, dia tidak ngapa-ngapain, interaktif, harus jalan apabila dipencet. Lalu otomatis, jalan secara otomatis, enabling jalan hanya di awal. Gitu. Lalu resource di sini tadi kita bisa ubah macam-macam di sini. Lalu warnanya bisa diubah. Ya nanti di sini warna ini juga berperan penting. Itu overflow, block, drain. Kalau block misalkan dia lebih nggak bisa jalan lagi. Kalau misalkan drain dia lebih dia bisa jalan. Namun akan langsung dibuang gitu. Ini kapasitasnya kalau minus itu unlimited gitu. Kalau mau ubah tinggal kayak gini. Lalu di sini display. Display itu gampang banget ya. Misalkan di sini resource-nya 20, tapi misalkan yang di display itu di sini kalian tulis 10 gitu. Nanti misalkan di sorry. Kayaknya 20 nggak bisa deh. Di sini coba kita kasih 100 ya. Nah, ini nih. Jadi kalau misalnya resource-nya itu melebihi capacity, dia akan ditulis menjadi angka seperti ini. Gitu. Kalau gitu sesi yang pertama ini udah selesai ya. Makasih.